Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, di hari raya Paskah ini ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menghirup udara segar, merayakan Paskah meski dalam keadaan seperti ini. Di hari raya Paskah ini Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Paskah itu, Tuhan yang bangkit itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-8 yang demikian bunyinya. Mereka, yaitu para perempuan itu, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 mengharu-biru hati kita. Kita mendengar ada teman-teman kita yang mungkin dipanggil Tuhan karena terkena coronavirus ini. Ketika beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman pendeta yang positif terkena virus corona. Dan mereka bersama-sama bernyanyi dari berbagai tempat. Saya melihat ada yang di rumah sakit dengan infus, ada yang di tempat yang lain. Mereka bernyanyi dengan John Tanamal yang waktu itu ada di dalam mobil. Mereka bernyanyi bersama-sama, dan saya melihat betapa seorang penyanyi seperti John Tanamal juga merasa sangat terharu, tersentuh ketika ada teman-teman pendeta yang positif terkena virus corona. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat video yang sama, aktornya. Teman-teman saya itu sekarang sembuh dari sakit mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bersuka cita karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mereka senang, mereka bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, juga anak-anakku yang dikasih Tuhan. Itu salah satu contoh dari apa yang sekian banyak terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Teman kami, kakak kelas kami, akhirnya dipanggil Tuhan di sebuah gereja di Jakarta. Yang menarik, di tengah-tengah menjalani pengobatan, dia sadar bahwa waktunya tidak lama. Dan kemudian dia berpesan, kalau aku dipanggil Tuhan, tolong dalam ibadah penghiburan, nyanyikanlah lagu tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman saya itu meminta agar dalam ibadah penghiburan dinyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara, teman kami meninggal dalam bahagia. Ia sudah memberi hidupnya bagi Tuhan, dan ia tahu bahwa ia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup itu.
yang saat ini kita rayakan kebangkitannya dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah kesempatan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagi Kristus. Tapi mati adalah keuntungan. Demikianlah Filipi pasal 1 ayat 21 mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka bersukacitalah. Karena hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dua cerita tadi, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita ini bersukacita. Kuncinya adalah mereka fokus pada Kristus yang hidup. Kristus yang telah mati di kayu salib itu sekarang hidup. Ia bangkit, ia hidup dan benar-benar hidup. Mungkin saudara-saudara mengatakan, mereka kan pendeta. Mereka pasti sudah siap kapanpun dipanggil Tuhan dan sudah memberikan hidup untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata ada kisah yang lain. Ada seorang ibu yang suaminya juga terkena virus corona. Dia juga positif virus corona. Keduanya dirawat di rumah sakit yang berbeda. Pada suatu ketika dia mendengarkan kabar bahwa suaminya meninggal. Anak-anak mereka takut untuk menyampaikan kabar bahwa ayah mereka meninggal. Tapi si ibu ini tahu bahwa suaminya sudah menghadap Tuhan Yesus yang hidup itu. Dan dia menuliskan kepada anak-anaknya, "Anakku, jangan bersedih hati, karena ayahmu sudah menghadap Tuhan. Jangan bersedih hati, karena selama hidup ayahmu, meskipun ayahmu bukan pendeta, tapi ia selalu memberikan hidupnya bagi Tuhan." Saudara, si ibu ini berpesan supaya anak-anaknya meneruskan apa yang dilakukan oleh sang suami. Pada akhirnya dia menuliskan bahwa saat itu ia sembuh dan boleh pulang. Perawat mengatakan ibu boleh pulang, tapi dia mengatakan saya mau pulang di hari Minggu jam 00:05 supaya saya bisa menapakkan kaki saya di hari Minggu, Domingo, hari Tuhan, hari kebangkitan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan Yesus yang bangkit itu membangkitkan saya dan saya ingin merayakannya. Domingo, hari Tuhan, hari kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realitas kehidupan yang semacam ini, satu kata yang pasti, ketika kita fokus kepada Kristus yang hidup, maka apapun keadaan kita akan bahagia. Seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Dalam perikop kita di Injil Matius 28 ayat 1-10, kita diberhadapkan pada dua adegan yang berbeda. Yang pertama, adegan suram, adegan takut, di mana perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan para perempuan itu, takut ketika menuju kubur Yesus, makam Yesus. Mereka takut kalau terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Mereka menuju kubur Yesus dan merasakan ketakutan. Tapi saudara, ketakutan itu berganti
dengan sukacita. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita sukacita yang besar ketika gempa itu terjadi. Gempa itu terjadi dan kemudian malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang. Kemudian dia menyingkirkan batu itu, menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Saudara, ada perubahan adegan yang terjadi di mana rasa takut itu berubah dengan sukacita. Karena malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Saudara-saudara, ketika kita melihat dua adegan yang berbeda ini, mungkin kita bisa membayangkan, mungkin kita bisa memikirkan apa yang terjadi pada saat ini. Pandemi ini, pandemi COVID-19 membuat kita terhenyak seperti halnya para perempuan itu. Mereka kaget, mereka terhenyak, mereka tersentak oleh gempa yang tiba-tiba terjadi. Tapi gempa itu tidak hanya gempa. Di sana ada malaikat Tuhan yang datang. Malaikat Tuhan yang memberi penghiburan, jangan kamu takut. Malaikat itu tahu kebutuhan perempuan itu. Bahwa para perempuan itu mencari Yesus yang telah mati di kayu salib, yang dibaringkan di pemakaman pada saat itu. Malaikat Tuhan itu mengatakan kepada para perempuan, "Aku tahu bahwa kalian mencari Yesus yang disalibkan itu." Tapi kemudian malaikat Tuhan mengatakan, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Tidak hanya itu, malaikat Tuhan mengatakan, "Mari lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudara, kita bisa membayangkan betapa bahagianya mereka bahwa mendengar Yesus telah bangkit dan hidup. Dan mereka menyaksikan betapa kubur itu telah kosong. Tidak ada lagi Yesus terbaring mati di sana. Saudara-saudara, COVID-19 menyentakkan dan menyadarkan kita bagaikan gempa bumi yang datang kepada para perempuan pada saat itu. Pandemi COVID-19 menyentakkan dan menyadarkan kita yang pertama, supaya kita yang tadinya fokus pada diri sendiri, asik dengan diri sendiri, dengan hobi kita sendiri, dengan mungkin gadget kita sendiri, kita yang fokus mencari harta, mencari dunia. Dengan COVID-19 yang menjadi pandemi ini, kita dihenyakkan seperti gempa bumi, supaya kita fokus pada Kristus yang hidup itu. Kisah-kisah di tengah-tengah pandemi yang saya sampaikan tadi menunjukkan bagaimana mereka fokus kepada Kristus dan menjadikan mereka bahagia, meskipun secara manusiawi mereka berduka cita. Yang kedua, COVID-19, pandemi ini menyentakkan dan menyadarkan kita supaya kita tidak fokus pada kematian. Para perempuan tadi fokus pada kematian, menuju pada kubur Yesus. Tapi kemudian datanglah gempa dan malaikat itu, dan mereka dialihkan fokusnya pada kehidupan, pada Yesus yang hidup. Saudara, mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk mengalihkan fokus kita, tidak hanya pada diri kita sendiri kepada Kristus, tetapi juga fokus yang biasanya kita fokus pada kematian, fokus pada sesuatu yang suram, fokus kepada sesuatu yang negatif, fokus pada masalah
yang membuat kita seringkali uring-uringan, menyalahkan satu dengan yang lain. Saat ini kita diajak untuk mengalihkan fokus itu kepada kehidupan, karena Kristus telah bangkit dan Ia sungguh-sungguh hidup. Mari kita mengalihkan fokus dari suram kepada sesuatu yang menggembirakan. Meskipun keadaannya sama, masalahnya tetap ada, tetapi fokus kita yang beralih, yang itu membuat kita bahagia. Mari kita mengalihkan dari fokus ke yang negatif, menjadi fokus ke yang positif. Hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Fokus pada kebaikan anggota keluarga kita. Fokus pada kebaikan suami atau istri atau anak-anak kita. Fokus kepada kebaikan orang tua kita. Maka itu akan mengubah cara pandang kita satu terhadap yang lain. Cara pandang kita terhadap persoalan yang mungkin kita hadapi. Saudara-saudara, yang ketiga, pandemi COVID-19 ini menyentakkan dan menyadarkan kita supaya kita tidak fokus pada diri sendiri, pada diri masing-masing yang biasa terjadi dalam hidup kita. Bapak kerja, ibu kerja, atau mungkin salah satu di rumah, anak-anak sekolah, anak-anak les berkegiatan. Banyak hal yang dilakukan sendiri-sendiri. Tapi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita diajak untuk berkumpul bersama keluarga. Paskah merayakan Kristus yang bangkit dan hidup itu. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama fokus pada Kristus yang hidup, sehingga kita bisa menghadapi masalah dengan cara pandang yang berbeda. Apapun yang terjadi, yang seringkali menghenyakkan kita, membuat kita kaget seperti halnya virus corona ini. Tapi satu hal yang pasti, seperti bacaan kita, Tuhan selalu menghadirkan penolong yang meneguhkan kita. Malaikat Tuhan datang, bahkan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu datang sendiri kepada para perempuan. Dan Ia mengatakan kepada para perempuan, salam bagimu. Dan mereka kemudian mendekap kaki Yesus dan menyembah Yesus. Mari saudara-saudara, kita mengalihkan fokus kita bukan ke yang lain-lain, tapi pada Kristus yang hidup. Bukan ke hal yang negatif, pada hal yang positif yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Tetap semangat, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk fokus bukan kepada dunia, bukan kepada ego kami, bukan kepada kesenangan kami, tapi fokus kepada Kristus yang bangkit dan hidup itu, yang hidup bertahta, yang hidup memberi teladan, yang hidup memberi kekuatan Roh Kudus kepada kami. Itulah sumber kekuatan kami Tuhan. Karena apalah kami ini, tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, kiranya Spirit Paskah ini menjadikan kami bersemangat untuk mengarahkan hidup kami kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena semua itu kami yakin baik adanya, mendatangkan berkat bagi kami yang senantiasa taat kepada Tuhan, mendatangkan berkat bagi dunia ini yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Paskah itu yang bangkit dan yang hidup bersama dengan kami. Amin.